Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Salam sehat semuanya tentunya. Saat ini saya berada di pesisir pantai Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang. Nah, di video kali ini saya akan menguak misteri mistik di balik cerita-cerita misteri batu manganga atau batu menganga. Nah, jadi di perairan ini antara Pulau Dea-Dea dengan Pulau Salama, konon dari zaman-zaman dulu itu ada ceritanya, konon katanya ada sebuah batu yang bentuknya ini menganga dan sangat ditakuti dan mengandung mistis ya, cerita-cerita mistik di balik misteri batu menganga ini. Jadi untuk video kali ini saya akan menguak misterinya, kisah cerita mistisnya di balik batu manganga ini. Nah, saat ini saya sudah berada di pesisir pantai Tonyaman, tepatnya di dermaga Belang-Belang ya. Nah, ini background ini di belakang saya adalah Pulau Batoa. Jadi lokasi atau titik batu manganga tersebut atau batu menganga tersebut ini tidak jauh dari wilayah perairan Pulau Batoa. Jadi seperti apa cerita-cerita mistis atau fakta seperti apa yang ada di batu menganga tersebut, kita akan menguak misterinya ya. Dan jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan video ini sampai tuntas. Tapi sebelum lanjut, teman-teman silahkan dibantu subscribe dulu channelnya, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya dan dibantu bagikan atau di-share videonya ya, biar kalian terus akan mendapatkan notifikasi ataupun video-video terbaru dari channel ini. Baik teman-teman ya, biar kalian tidak penasaran, kita langsung aja ya melihat seperti apa kisah mistis atau kisah misteri di balik cerita batu menganga ini. Oke, kita jalan ya. Oke. Jadi kita sekarang lagi persiapan ini menuju ke lokasi tersebut. Nah, ini saya akan menaiki perahu milik nelayan ini. Saya dibantu sama Bapak Lisa ya, salah satu warga nelayan sekitar. Oke. Jadi sekarang saya sudah di atas perahu ini. Kita perlahan-lahan meninggalkan dermaga Desa Tonyaman. Jadi kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit ke depan ya. Doakan mudah-mudahan perjalanan ini berjalan lancar.
Jadi baik teman-teman, saat ini saya sudah berada di lokasi. Ini telah menempuh sekitar perjalanan selama sekitar 10 menit. Alhamdulillah kita sudah tiba di lokasi Batu Menganga ini. Nah, seperti di belakang saya kita lihat, mungkin jelas sekali ya. Nah, ini deretan batu-batu yang berbentuk seperti modelnya model menganga. Ya, ini. Jadi warga dan nelayan sekitar menyebutnya Batu Menganga. Baik, saya akan lebih jelas. Ini saya putar kameranya dulu biar jelas kelihatan. Jadi untuk perairan di sini ini airnya cukup dangkal, kurang lebih 50 cm atau setengah meter lah. Ini kebetulan airnya surut. Jadi dasar lautnya di sini sangat jelas kelihatan. Nah, untuk melihat batu ini juga harus pada saat air surut ya. Jadi kalau dangkal ini biasanya batunya tidak kelihatan, jelas kelihatan. Nah, ini tepat di belakang saya ini. Saya hanya terpaut mungkin sekitar ada ya kurang lebih 10 meter ya ke belakang saya ini. Nah, seperti ini kita lihat. Biasa cari ikan di sini. Iya, tilik. Di situ kan? Ayam. Banyak kapal bulu babi sama tiram. Mana batu-batu situ yang ini? Batu-batu yang dalam di situ perbatasannya.
Baik teman-teman, tadi kita sudah melihat video perjalanan di lokasi tempat salah satu batu ya, batu yang konon katanya disebut-sebut ini sangat angker dan memiliki kisah-kisah mistis ataupun cerita-cerita misteri di balik batu manganga tersebut. Nah, tapi saya masih sangat penasaran dengan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Jadi saya akan menemui atau meminta jadi saya akan menemui salah satu warga atau nelayan yang berada di sekitar Pulau Batoa ataupun Tonyamang ini untuk memintai keterangan seperti apa sebenarnya sih kisah misteri atau cerita-cerita mistis di balik batu manganga tersebut atau batu menganga tersebut ya. Nah, jangan kemana-mana, kita akan menemui salah satu warga yang berada di Desa Tonyaman. Jadi baik teman-teman, saat ini saya sudah berada dengan salah satu warga atau orang tua yang ada di Desa Tonyaman ini. Jadi saya akan coba bertanya-tanya seperti apa sih kisah batu menganga atau batu menganga yang menjadi perbincangan biasa di kalangan masyarakat ini, yang katanya ada misteri-misteri atau cerita-cerita atau kisah mistis di balik batu menganga tersebut. Jadi saya sekarang bersama dengan Bapak siapa Pak? Suhupi ya. Jadi Bapak Suhupi ini adalah salah satu warga Desa Tonyaman ya. Bapak Suhupi biasa dipanggil Iye atau Iye Suri ya. Iya, Suri. Jadi baik, saya akan bertanya kepada Iye ini seperti apa sih kisah atau cerita-cerita mistis di balik batu manganga tersebut. Nah, bisa diceritakan mungkin ya seperti apa sih cerita-cerita sebenarnya ini, apa kenapa sampai ada seperti disebut batu manganga atau bagaimana, atau bentuknya memang mungkin seperti bagaimana? Berbentuk buaya itu anunya, ada lidahnya, menghadap ke gunung itu anunya. Menghadap masuk gunung. Berarti menghadap ke selatan ya? Iya. Utara kapan? Iya, termasuk utara. Itu anunya. Tapi memang ini biasanya katanya batu ini tidak nampak kelihatan, atau kadang juga misalnya waktu-waktu tertentu itu tidak bisa dilihat, atau seperti apa itu Pak? Tidak cuma itu, kalau naik air ya kan tenggelangi. Kalau pasang air itu jadi kan di bawah laut, di laut tinggal, jadi makanya itu kalau pasang air itu kan tidak kelihatan. Oh begitu ya. Oh iya begitu. Terus ini benar tidak ini ada katanya tempat tersebut atau batu tersebut ini sangat keramat atau angker? Ini kan biasanya warga itu membawa sesuatu atau sesajen atau membuang telur di situ Bang? Biasa orang bawa kang biasa satu itu baki. Itu bawa kang Oh dibawa di situ? Bawa di situ. Letakkan di situ di atasnya. Kadang juga katanya yang melintas di situ. Kalau orang lewat pergi Pulau Salama itu ya sering begitu, kalau ada orang ke Pulau Salama tetap itu bawa itu telur. Biasa bawa telur mentah, ada juga telur masak. Pokoknya sembarang orang. Oh lalu dibuang di situ? Iya. Buang. Tapi selama ini selama apa ya? Ini selama ini biasa ada tidak pernah lewat di situ atau seperti apa itu?
Nah, ya kalau anunya ya lewat saja orang, tidak ada aja apa-apanya. Cuma itu kalau biasanya kalau orang biasa anak-anak kecil atau orang baru tidak bisa lewat di situ, kayak mulutnya ceritanya macam orang hamil. Orang hamil tidak bisa lewat di situ. Biasa keguguran kalau lewat di situ. Oh gitu ya. Kita lalu lewat di depannya. Jadi itu biasanya kalau orang tahu kita lewat di belakangnya ki. Begitu ceritanya dulu. Tapi kalau batu itu, iya apa artinya? Sudah berapa lama sih itu batu ada atau memang sejak zaman dulu? Sejak dulu. Gitu ya. Sejak dulu. Sedangkan itu nenek saya dulu itu Ya. Nah masih waktu Jepang itu suka kalau orang biasa itu nenek itu biasa itu tidak ada lidahnya itu pak nambe itu. Berarti waktu itu waktu Jepang. Kakek iya ini dulu zaman masa penjajahan Jepang itu memang batu itu sudah ada. Iya ada memang mi. Berarti itu sudah pokoknya memang puluhan tahun yang lalu. Tapi biasa pernah tidak misalnya melintas lewat di situ kemudian ada melihat sesosok apa seperti apa bentuk atau penampakan mungkin atau bagaimana? Tidak ada pernah saya tidak pernah saya lihat begitu itu nasabah tidak pernah tidak pernah kasih takut orang. Gitu. Tapi orang emang orang takut bilang keramat. Tapi menurut cerita-cerita ini yang berkembang di masyarakat, memang batu manganga ini bagaimana sih wujudnya seperti apa itu? Memang apakah pernah ada terjadi sesuatu di situ ataupun misalnya ada warga yang tenggelam ataupun perahu yang terbalik atau bagaimana? Tidak ada terjadi. Tapi saja dulu itu bapak saudaranya iparnya Tanah Jirana itu dulu itu di situ Mapuka. Itu ada ular nambe pukanya gara-gara itu itu bapak Nur dia. Nambe pukanya itu ular lahir iris itu ular itu sebabnya kena itu percikan darahnya itu badannya sakit semua itu pokoknya mana itu badannya kena itu darah itu sakit semua dibawa pergi rumah sakit meninggal nih. Oh gitu ya. Gara-gara di situ di dekatnya situ Tapi kalau misalnya ini seperti nelayan atau apa, biasa mereka mencari atau menjaring ikan juga di sekitar situ batu. Biasa aja orang anak kelilingi. Pak saya juga biasa pergi situ buka waktu masih ada dibilang itu buka Banjar. Ya. Biasa ke situ kalau sore-sore begini mesti begini buka bagus sekali di situ ikan Banjar dulu, tapi sekarang tidak Oh gitu ya. Iya. Cuma kalau orang tidak pernah di situ lewat takut Tapi kalau kita tidak biasa. Tapi ini posisi batu ini memang antara di mana ini? Artinya berada di mana letaknya itu? Antara pulau apa dengan pulau apa itu? Pak, tersendiri juga itu dibilang karangan dari Pulau Salama bukan ada termasuk itu tinggal di tengah-tengah ini. Oh di tengah. Iya. Di Tonyamang bukan juga. Karangan dari Tonyamang bukan.
Berarti dia posisinya ini antara di tengah-tengah pas Iya pas pertengahan. antara Pulau Salama, Pulau Dea-Dea, Pulau Batoa dan di Sapunyaman. Kalau dia dekat dia. Ya. Dekat. Dia dekat situ. Ada sekitar 500 meter ke apa dari dia itu Ya. sana. Baik, terima kasih ini Iya. bincang-bincangnya ya. Baik teman-teman, demikian bincang-bincang saya dengan salah satu warga atau nyaman ini yang memberikan sedikit informasi tentang kisah atau cerita-cerita di balik batu manganga ini. Jadi adapun terkait masalah keyakinan atau ada warga yang misalnya mempercayai sesuatu atau hal-hal yang berbau mistis ataupun meyakini bahwa di batu tersebut ini ada ada penunggunya mungkin. Iya. Ya, itu wallahualam, kita percaya saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalikan tergantung dari keyakinan individunya masing-masing ya. Demikian teman-teman video kali ini, dan sampai berjumpa lagi di video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.